Kali ini kita mau buat brownies dan ini dia bahan-bahannya. Jangan lupa dicatat. Pertama, kita siapkan 3 butir telur. Gula pasir 200 gram. Kalau takaran sendok makan segini itu 16,5 sendok makan ya guys. Untuk brown sugarnya pakai 50 gram. Takaran sendoknya 6 sendok makan. Nah, untuk takarannya 1 sendoknya seperti ini. 1 sendok teh vanili bisa pakai yang sasetan gitu. Pakainya 1 saset. Untuk butternya ini pakai yang nggak ada rasa, kisaran 140 gram. Kalian bisa kira-kira aja lah. Coklat bloknya aku pakai merek ini. Pakainya itu 110 gram. Ini kalau 110 gram digramin itu 2 blok kayak gini, ditambahin sedikit gitu guys. Ini aku contohin ya. Jadi 2 balok kayak gitu, ditambahin sedikit kayak gini nih. Ini 110 gram, ini lebih sih dikit, nggak apa-apa. Untuk choco powdernya ini aku pakai merek ini. Aku beli yang 1 dus yang kecil. Ukurannya itu udah 45 gram, jadi nggak perlu ditimbang-timbang lagi. Baking powdernya 7 gram atau setara dengan 2,5 sendok teh ya guys. Ini dia baking powdernya. Terigunya 65 gram atau setara 6,5 sendok makan, segini 1 sendok makannya. Takarannya segini guys. Dan yang terakhir kita pakai 1 sendok teh garam. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah yang pertama, kita mau mencairkan 4 bahan ini. Di sini ada coklat block, terus ada butter, ada brown sugar, dan choco powder. Untuk si butternya kita masukin pertama dulu sampai blepep mendidih gitu, mencair. Jangan coklat dulu ya, soalnya takutnya gosong kalau coklat dulu. Lalu brown sugar aku masukin, terus diaduk rata. Baru deh abis ini kita masukin si coklat bloknya yang tadi. Nah, ini dia. Kalau misalnya kalian mau dipotong-potong dulu, diiris-iris dulu, boleh biar lebih cepat. Ini aku nggak diiris, lupa. Nah, ini choco powdernya itu aku masukin setengah saset gitu. Sisanya nanti kita masukin pas di adonan. Lalu kita aduk-aduk dan tunggu sampai mencair. Ini hasilnya udah cair semua, diaduk rata. Ini masih panas banget, jadi kita diemin dulu. Nah, ini aku siapin air di dalam baskom gitu buat ngedinginin si coklat ini. Lalu aku panaskan juga oven. Habis itu baru aku buat adonan supaya pas udah jadi adonannya, ovennya juga udah panas. Di sini kita akan menggabung-gabungkan bahan-bahan powdernya. Ini ada terigu, ini sisa choco powdernya yang tadi itu aku gabungin di terigu ini. Kemudian baking powdernya ini aku masukkan juga. Dan kemudian ini vanili udah aku masukin tadi 1 sendok teh. Ini udah aku masukin ya guys. Lalu kita kasih garam 1 sendok teh, dan ini juga garamnya udah aku masukin tadi. Nah, ini aku mau buat adonannya langsung aja. Ini ada 3 butir telur, aku masukin ke dalam baskom buat nanti di mixer. 3-3-nya dimasukin semua, kuning dan putih telurnya kita masukkan. Setelah itu kita masukkan juga untuk gulanya.
Kita masukkan semua. Setelah gula dan telur kita masukkan, ini langsung aja kita mixer sampai mengembang. Nah, ini udah mengembang nih guys, putih kayak gini udah mengembang. Kemudian untuk teksturnya nah kayak gini. Jadi di stop aja mixernya. Udah kayak gini, aku bakal masukin si coklat yang tadi udah dilelehkan. Itu harus benar-benar dalam keadaan dingin ya, makanya tadi aku rendam dulu di air biasa biar si coklatnya itu dingin, biar si telurnya itu nggak mateng gitu. Ini udah dingin nih guys. Langsung aku masukin ke adonan yang tadi, gula dan telur. Setelah itu aku masukkan campuran terigu, sisa coco powder, baking powder, garam, dan vanili. Ini aku saring pakai saringan. Ini harus disaring ya guys, pokoknya. Nah, ini udah selesai, langsung kita aduk. Kita aduk sampai si coklatnya itu merata. Nah, ini udah merata semua si coklat dan terigu dan kawan-kawannya. Udah kayak gini, kita langsung siapkan loyang. Ini loyangnya udah aku olesin pakai butter gitu, biar nggak nempel. Kalau kalian punya kertas roti, boleh pakai kertas roti. Langsung kita masukkan semuanya. Di sini aku mulai ide pengen nambahin keju di atasnya. Sebelumnya aku nggak pernah pakai topping apa-apa sih. Pernah pakai kacang mete gitu yang slice, apa kacang almond ya lupa. Dan itu berhasil. Nah, kalau keju ini kurang berhasil guys. Lebih baik kalian skip aja dulu yang si kejunya, karena dia malah pas di oven itu malah masuk ke dalam gitu. Ini baru coba-coba aku pakai topping keju, tapi untuk hasilnya tetap ini nggak gagal, tetap enak, anti gagal pokoknya resep ini. Langsung aku masukin ke dalam oven yang udah panas. Ini aku pakai oven yang jadul. Pokoknya kalau pakai oven jadul ini harus sering-sering dicek. Dan aku bakal 2 kali pemanggangan si kuenya. Ini hasil setengah matang. Bulunya biasanya udah ngembang, kita padat-padatin lagi. Ditekan-tekan kayak gini ya. Lalu masukin lagi ke oven sampai matang. Nah, ini hasilnya yang udah matang. Ini udah aku tusuk ke kanan, kiri, atas, bawah. Ini udah gak ada yang nempel. Biasanya kalau dia matang itu lebih ngempesin. Ini dipanggang 2 kali. Nah, ini aku pakai kejunya malah pada masuk. Ini hasilnya. Diamkan dulu 5-10 menit sebelum dimakan biar si browniesnya itu nggak hancur. Mari kita potong-potong setelah itu. Ini dia penampakannya setelah kita potong-potong. Tuh, cantik kan? Rasanya juga enak walaupun si topping kejunya masuk ke dalam. Tapi ini beneran enak, wajib dicoba. Pokoknya selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye!